Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah fitini wad dunya wal akhirah. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal yunbasyu den keduk apa al mayyitu apa mayit. Jadi ketika seseorang meninggal dan sudah dikubur niku boleh diketuk, boleh digali lagi kuburane dengan alasan li arba'i khisalin, krana papat pira-pira perkara. Ketika adanya salah satu perkara empat iki, mayit boleh digali lagi kuburane. Sing pertama lil ghusli, krana didusi. Jadi memang ketika mayit kok dikubur, di situ belum dimandikan, niku mayit boleh dikeduk kembali, boleh digali lagi kuburannya ketika memang belum dimandikan, dengan catatan idza lam yataghayyar, ing dalem nalikane ora dadi owah apa mayit. Dalam syarah niku auli tayammum fayajibu nabsyuhu, bahkan ketika nantinya mayit kok dikubur belum dimandikan, belum ditayamumi, nah, niku wajib diketuk, wajib digali lagi kuburane tadarukan litohri al wajib. Jadi memang hukum asal mayat ketika sudah dikubur niku tidak boleh digali, tetapi boleh digali ketika memang di situ belum dimandikan atau belum ditayamumi. Nah, dengan catatan mayat wajib diketuk, wajib digali lagi kuburane idalam yataghayyar ay malam yantin, ketika memang mayat ini belum berubah. Nah, ketika nantinya sudah berubah lebih beda lagi. Jadi mayat belum berubah, misalkan baru satu hari, terus masyarakat iki ingat kalau mayat iki belum dimandikan, lah niku memang wajib digali, mayatnya dimandikan terus dikubur lagi. Bi khilafi malau dufina bila kafnin. Nah niki permasalahan beda lagi ketika nantinya mayat iki dikubur, tetapi dikubur iki tidak memakai kain kafan. Jadi mayat dikubur tidak dikafani. Au fi haririn, atau mayat dikafani dengan menggunakan sutra. Misalkan mayat laki-laki dikafani dengan sutra. Nah, niku bagaimana falayum basyu, maka mayat iki enggak usah digali. Jadi kuburannya mayat enggak usah digali. Karena apa? Nek mayat iki mau kok di situ posisinya belum dikafani atau memakai sutra, niku tidak bermasalah ketika memang sudah dikubur, Tetapi yang menjadi masalah iku di situ mayit belum dimandikan atau ditayamumi, karena mayit iki harus disucikan dulu sebelum dikubur. Nah niku yang pertama. Yang kedua wali taujihihi, lan krana madhepake mayit madhepno ning diilal kiblati maring kiblat. Ketika mayat kok dikubur, posisinya mayat tidak menghadap kiblat, fayajibu, niku dalam syarah fayajibu nabsyuhu idalam yataghayyar aidan, maka wajib menggali kuburannya mayat ketika memang di situ belum berubah aidan. Lah, untuk apa kok mayat digali mau liyutawajjaha ilal kiblah? Nantinya mayat digali kuburannya terus dihadapkan ke arah kiblat. Qala dawsa Syaubari far'un idza tufina mustalqiyan wa wajhun lil kiblah. Nek ana mayat di situ memang posisinya tidak menghadap kiblat. Misalkan apa? Bi angkana trijlahu ilaiha, kakinya mayat iki berada di arah kiblat. Jadi mayat iki posisinya tidak di arah kiblat. Niku menurut Imam Asy-Syaubari harumah, hukumnya haram. Wa nubisa, dan wajib digali mayat tersebut malam yataghayyar, selama mayat tersebut belum berubah. Jadi mayat kok belum berubah niku wajib digali terus dihadapkan ke kiblat. Wa huwa al-mu'tamad, ini pendapat sing mu'tamad, pendapat sing paling kuat. Khilafan lima fi matni Raud wa syarhihi intaha. Berbedanya dalam matan Raud dan syarahnya kitab Raud. Jadi memang menurut qaul mu'tamad, qaul sing paling pendapat paling kuat niku mengatakan mayat kok dikubur tidak menghadap kiblat wajib digali lagi. Digali terus dihadapkan ke kiblat ketika memang mayat belum berubah. Jadi masih utuh.
Walil malilan krono bondo. Yang ketiga alasan mayit wajib digali ketika memang di situ ada harta yang tertinggal di situ. Idza dufina ing dalam nalikane den kubur sapa mayit ma'ahu ing dalam sartane mal. Nah, mayit kok di situ terkubur bersama harta, niku wajib digali. Aiwa awakoa dalam syarah iku fihi malun khotim au ghairuhu. Atau memang misalkan, tukang galine iki mau misalkan cincine atau selain lah, hartane misalkan HP atau selain, iku tertinggal di kuburan mayit. Jadi ketika dia mengkubur mayit, HP-ne misalkan tertinggal di kuburannya mayit, fayajibu nabsyuhu, wajib menggali kuburan tersebut. Wa inta ghayyara, lah niki digoyai meskipun toh mayit sudah berubah, tetap mayit iki wajib digali. Nah, karena bali akhdhi sawaun atau labau maliku amla. Nah, tujuannya pokok kuburannya mayit iki digali, tujuannya iki untuk mengambil harta tersebut, mal tersebut. Baik iku mau si malik, orang yang memiliki harta iki mau mencari ataupun tidak, tetap wajib diambil. Wa misluhu malau dufina fi maghsubin min ardin aw saubin. Dan begitu juga hukumnya ketika seseorang mayit niku dikubur pada bumi yang gosok. Jadi misalkan tanah tetangga gosok, lah mayit dikubur di situ. Au saubin, atau pakaian yang sing gosok. Misalkan mayit iki dikafani dengan kain kafan sing bukan miliknya, jadi hasil gosok milik orang lain. Wa wujida mayut fanu ayuk fanu fi al mayit, dan ditemukan tanah atau bumi yang di situ untuk mengkubur dia. Misalkan mayit dikubur di daerah, misalkan di tanah tetangga, sing di situ hasil gosok bukan miliknya. Terus misalkan mayit iki dikubur ke tempat lain, iku ada tempat sing di situ misalkan pemakaman umum. Nah, au yukfanu fi al mayit, atau di situ mayit iki mau dikafani dengan menggunakan kain kafan sing gosok bukan miliknya. Terus di situ misalkan ketika dikafani dengan barang sing halal, iku ada fayajibu nabsyuhu, wajib digali mayit tersebut. Jadi wajib mayit tersebut digali terus dipindah ke bumi sing halal, misalkan pemakaman umum atau tanah milik sendiri. Atau di situ kasusnya mayit iki dikafani dengan menggunakan kain kafan sing gosok, lah iku tetap mayit digali terus dipindah dipindah mayit iki di kain kafan sing miliknya sendiri atau memang halal. Nah, misalkan punya ahli waris dan lain-lain. Wa inta ghayyara, meskipun toh berubah, tetap mayit iki wajib digali. Yang keempat, alasan kenapa di situ mayit wajib digali, walil mar'ati, lan krana wong wedok. Wong wedok perempuan di situ, mayite perempuan ini kuburannya wajib digali. Ketika apa? Idza dufina janinuha, ing dalam nalikane den kubur apa janinuha apa janine mar'ah, ma'aha ing dalam sartane mar'ah. Wa amkanat lan kongang apa hayatu apa uripe janin. Ketika seseorang perempuan di situ hamil, perempuan yang di situ hamil dan di situ mati misalkan, nah mati terus dikubur. Ketika perempuan tersebut dikubur bersama dengan janinnya, kandungan iki mau, dan dimungkinkan janin iku masih hidup, misalkan perempuan di situ meninggal, posisinya dalam keadaan hamil. Lah, terus sesudah dikubur ada dokter yang di situ memberitahukan kemungkinan bayi tersebut memang hidup. Lah niku tetap wajib digali. Niku dalam sarai bi ayakuna lau sittatu asyhur fa aksar. Nah, gambarannya mayit tersebut kandungan janine niku sudah mencapai 6 bulan atau lebih. Jadi nek misalkan kandungannya kok belum ada 6 bulan, dan niku kemungkinan janine tidak hidup. Tetapi nek ada 6 bulan atau lebih, kemungkinan janin iku bayi tersebut hidup. Nah, mulane ketika perempuan di situ punya janin, punya bayi terkubur, jadi perempuannya mati, bayinya masih ada kemungkinan hidup. Fayajibu an-nabsyu tadarukan lil wajib.
tetap wajib digali. Jadi kuburannya perempuan tersebut digali, terus li'annahu yajibu syaqqu jawfiha qabla dafni. Jadi memang mayit tersebut, perempuan tersebut sebelum dikubur aslinya iki wajib dibelah perutnya, diambil janine. Jadi janin bayi tersebut diambil sebelum dikubur. Lah berhubung dia mayat perempuan iki sudah dikubur tetapi janinnya masih ada, iku tetap kuburane mayat niku wajib digali. Fa illam turja hayatuhu, ketika memang di situ janin bayi tersebut kok tidak bisa diharapkan kehidupannya, biqaulil qawabil, misalkan dengan ucapannya beberapa dukun atau sekarang ini dokter. Jadi dokter memvonis nek bayi tersebut tidak bisa diharapkan hidup. Jadi misalkan baru 4 bulan atau misalkan bayinya kritis misalkan, ya, kemungkinan bayi tersebut tidak bisa hidup. Haruma asyaku, maka tidak diperbolehkan membelah perut mayit perempuan tersebut untuk diambil janinnya. Lakin tukhraju minal qabri. Jadi memang permasalahannya ketika di situ perempuan yang di situ punya janin, punya bayi dikubur. Jadi bayinya niki belum tahu statusnya iki hidup atau mati. Nah, perempuan yang meninggal iki dikubur. Sedangkan ketika sudah dikubur ada kabar misalkan dari pihak kedokteran, niku ada kemungkinan bayi tersebut hidup, soalnya bayi tersebut sudah berumur 6 bulan atau lebih. Nah, permasalahan kita di situ. Niku ada permasalahan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Di situ qauluhu yukrahu dafnuhu fit tabut. Jadi permasalahan ketika mayat iku dikubur dengan menggunakan peti. Niku memang yukrahu, dimekruhkan. Ijma'an ulama sepakat bahwa mayat dikubur menggunakan peti niku makruh. Karena pali anau bid'atun, karena hal demikian iki termasuk bid'ah. Jadi hukum asal ulama ijma' sepakat nek mayat dikubur menggunakan peti niku makruh. Tetapi illa li udhrin, kecuali karena udur. Jadi nek ada udur beda lagi. Contohnya kakau nidafni fi ardin nadiyatin bitakfifit tahtiyah au rakhwatin bikasri awalihi. Jadi kasusnya memang udur iku misalkan apa? Mayat dikubur di tanah sing lembab atau gembur berair. Au biha sab'u subu'u toh au biha subu'un tahfuru arduha, atau mayat tersebut dikubur yang di situ ada binatang buas yang akan menggalinya. Jadi dikhawatirkan mayat iki digali binatang buas. Wa in uhkimat, meskipun sudah padat, au taharro, atau di situ memang tidak bisa terlindungi, bihaitsu la yabituhu ila tabut. Jadi sekiranya mayat tersebut tidak bisa terlindungi kecuali dengan menggunakan peti. Jadi hukum asal yang namanya mayat dikubur menggunakan peti niku makruh. Ijma' bahkan ulama sepakat. Karena apa? Alasannya bid'ah. Tetapi ketika di situ ada udur, misalkan mayat dikubur di tanah sing berair misalkan, atau misalkan di situ kasusnya mayat dikubur di daerah, di tempat yang di situ ada hewan buas. Misalkan kok di situ kok dikubur tanpa menggunakan peti, mayat iki tidak bisa terlindungi dari hewan buas. Au kana imro'atan la mahromalaha, atau di situ perempuan yang tidak ada mahrome. Hukumnya bagaimana? Fala yukrahu lil maslahah. Jadi mayat kok dikubur adanya uzur menggunakan peti, mayat dikubur menggunakan peti dengan uzur. Jadi ada alasan tertentu. Nah, niku hukumnya tidak menjadi makruh lagi karena adanya maslahat. Balayab udu wujubu fi mas'alatis siba in ghalabah wujuduha wa mas'alatit tahari. Bahkan malah hukumnya bisa menjadi wajib. Jadi hukum ini berubah. Hukum asal memang mayat di situ dikubur menggunakan peti niku memang makruh, tapi berubah ketika di situ ada udzur.
kemekruhan tersebut hilang, bahkan bisa menjadi wajib. Contohnya misalkan ketika mayat dikubur di tempat yang di situ ada binatang buas, misalkan kok di situ tidak memakai peti mayite, lah niku malah dikeduk, misalkan digali oleh binatang buas, malah bermasalah. Bahkan iku hukumnya kemekruhan itu hilang, berubah menjadi makruh. Dan itu didukung dalam kitab I'anatul Thalibin, wa kuriha sundukun. Jadi memakai peti untuk mayat yang meninggal iku memang makruh. Illa linahwi nadawatin, kecuali misalkan tanah tersebut lembab berakhir. Jadi mayat dikubur di daerah, di tempat yang di situ selalu mengeluarkan air. Nah, niku bagaimana? Niku fayajibuhu, maka bahkan hukumnya malah menjadi wajib. Nah, niku didukung dalam kitab I'anatul Thalibin. Jadi hukum itu berubah. Memang hukum asal makruh, tapi bisa berubah ketika ada udzur, alasan-alasan tersebut mau. Jadi memang ketika kita bermasyarakat ini penting sekali. Memang jarang-jarang daerah yang di situ menggunakan adat mengkubur mayat menggunakan peti. Memang jarang-jarang. Kebanyakan mayoritas masyarakat ini mengkubur mayat tidak memakai peti. Tetapi hukum itu akan berubah ketika memang di situ ada udzur. Jadi di masyarakat kita misalkan menghadapi permasalahan demikian. Jadi tanah ini tanah yang berakhir. Dan nek memang di situ mayat kok dikubur biasa tanpa menggunakan peti, dan niku repot, bermasalah. Nah, mulane kita perlu perbandingan kitab-kitab selain Safinatun Najah. Harus mengetahui perbandingan-perbandingan ulama-ulama zaman dulu bagaimana, dan itu disesuaikan dengan adat kebiasaan di Indonesia. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tolong hargai channel ini. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe.